welcome back to my YouTube channel. It's me, Mary. Kali ini saya mau telling a little bit story to all of you guys. Pasti kalian ngira ini aku belum sisiran ya. That's true. Oke guys, ini benar-benar aku nggak sisiran. Kenapa sih ya kalau perempuan itu harus ribet gitu kan, harus ini but I love my hair karena aku like diri aku, like apapun ini yang terjadi sama rambut aku, even kalian nggak suka, it's okay. Tapi kali ini guys, I want to tell you, ini bukan soal rambut aku yang super duper keriting. Maafkan aku. Oke, kita mulai serius. Nah, aku tuh mau cerita sama teman-teman semuanya. Aku mau cerita tentang bagaimana sih rasanya jadi anak kos. Nah, aku tuh kos mulainya sejak SMA. Sejak SMA kelas 1. Jadi, jarak dari rumah aku ke sekolah itu agak lumayan jauh. Sebenarnya bisa naik motor sekitar setengah jam udah nyampe sebenarnya. Cuman I don't have motorcycle, you know. Aku punya brother. I have a brother dan dia tuh punya motor tapi tuh nggak bisa diajak untuk ngantar aku setiap hari itu kan, setiap pagi gitu kan. Pasti ribet, pasti sulit, it's so difficult untuk membanguni dia gitu kan. Nah, mau aku decided kamu tuh harus kos gitu kan, you have to kos, it's not kos, boarding house gitu. Dan situ benar-benar nggak enak guys. Aku dikasih uang, you know, kasih uang. Aku masih ingat waktu itu uang kos aku masih 60.000 sebulan. Itu udah air, listrik, nah itulah. Tapi makan kita masak sendiri. Dan aku masih ingat waktu itu aku kos gitu kan. Aku nangis. Nangis sekitar 3 malam, aku nangis malam-malam karena itu pertama kalinya aku pisah dari orang tua aku dan aku pisah tidur gitu kan, yang biasanya kita berpelukan atau apa gitu kan, yang kayak we have friends, we have apa. Sekarang kita udah ngekos, kebetulan aku ngekos sama teman aku juga, dan sebenarnya kita nggak sendiri di kamar itu, tapi kita merasa kayak sendiri gitu kan, kita kayak oh my god gitu. Tetapi itu awal aja sih guys, dan sudah kalau udah itu kita udah terbiasa gitu, udah gitu. Dan aku masih ingat guys, waktu itu aku dikasih uang ini nih, jatahmu 50.000 per bulan, per minggu. Aku masih ingat 50.000 seminggu. Nah, itu aku beli tahu tempe. Jadi setiap hari Selasa, kebetulan di kampung aku belanjanya setiap hari Selasa di sekolah, di apanya gitu, pas saat kos tuh. Jadi kami ke pasar gitu, naik beca, ongkos 2.000, kita beli tahu, tempe, kita beli tomat, wortel, sayur gitu. Pokoknya kita kayak emak-emak gitu. Bahkan kita harus menawar. Bayangkan kamu yang nggak pernah nawar gitu, kayak bu ini berapa, kalau dia kamu kan kayak bu ini berapa bu gitu, 5.000, setengah lah bu, 2.000 datang bu itu kan, oh ya udahlah. Itu momen-momen kayak terngakak, kayak gue merasa kasihan sama diri aku sendiri yang tiba-tiba kayak miss queen gitu. Emang miskin gitu, maksudnya kita harus nawar gitu kayak emak-emak gitu. Tetapi seru banget karena kita bisa ngerasain gitu kan, kayak oh berarti gini ya yang rasain emak-emak yang belanja gitu kan, apalagi bawa anaknya itu, mak beli ini gitu. Sekarang kita udah kayak ngerasain how to manage of money gitu kan. Tapi seru. Dan aku masih ingat waktu ngekos juga ada yang curi-curi nasi, ada yang curi ikan gitu. Tapi it is kayak suatu keseruan yang nggak bisa dilupakan gitu. Tetapi sepanjang ngekos itu selama SMA itu aman-aman aja sih menurut aku. Belajar banyak, belajar masak, belajar mandiri, belajar untuk menawar-nawar di pajak, belajar. Karena guys, setiap aku pulang ke rumah aku gitu kan, aku pulangnya sekali seminggu atau sekali 2 minggu pulang, aku langsung cerita sama bataknya, langsung nampak, aku langsung cerita sama mama aku langsung bilang gini, ya kamu harus nawar dong gini bu, setengah ya 2.000 gitu kan. Pokoknya aku diajari mama aku setiap aku pulang ke rumah tuh kayak ngajarin, nah kau kelilingi dulu semua pajak itu, terus kau tawar.
kalau 5.000 di sana 4.000, di sana itu benar-benar kayak oke mak, itu adalah suatu jurus gitu kan untuk menawar di market, di pasar gitu. Ya begitulah kalau sekitar itu kan. Nah tiba nih kita kuliah, pastinya kita harus ngekos, dan selama ngekos aku merasa udah terbiasa ya kan, karena sejak SMA juga udah ngekos dan aku udah belajar masak. Dan even guys, kalau aku belajar masak sampai sekarang tuh aku masih belajar masak. Kayak aku untuk masak untuk diri aku sendiri emang nggak enak, memang masakan aku tuh nggak enak. Aku tuh nggak bisa masak. Aku bisa masak yang simple kayak masak sayur cuma iris, tumis sayur gitu kan, kayak ngasih sedikit air, terus kalau apa masukkan indomie. Kalau masak indomie tuh aku bisa guys. Itu siapa sih yang nggak bisa gitu kan? Dalam hati kalian kayak apa sih orang ini gitu. Pokoknya nggak bisa ya kayak masak kayak punya mama gitu kan yang enak. Karena guys di anak kos itu nggak ada yang ribet-ribet masak, yang ada tuh cuma simple gitu. Namun permasalahan yang terbesar dalam anak kos itu adalah bagaimana kita how to manage our money, how to manage our money. Karena guys, ini yang aku ceritakan dari diri aku sendiri. Jadi aku tuh dikasih uang bulanan segini, segini. Terus itu awal bulan memang benar-benar, kalau untuk anak kos itu udah benar kaya guys, kayak awal bulan tuh kayak tiba tanggal 20 tuh tingkat stresnya minta ampun. Aku bisa kayak Tuhan kau kasih aku uang gitu kan, udah tanggal udah kan 10 hari lagi gitu, karena kita udah dijatahkan, udah kayak ditargetkan, ini segini uang kamu harus cukup, apapun yang kau beli itu harus cukup, mau listrik, air, segalanya ini harus cukup segini gitu. Dan kebetulan uangnya itu nggak banyak guys, dan kita harus pandai sepandai-pandainya untuk mengatur keuangan, bukan hanya mengatur perasaan kita sama dia tetapi mengatur keuangan kita guys. Nah tetapi itu sih perlahan pasti bisa belajar kok untuk mengatur keuangan. Kayak aku kalau kalian tanya gimana cara manage-nya, aku langsung nyisiin uang listrik sama air itu kan kayak itu harus kan, uang listrik, terus uang berangkat ke kampus misalnya 3.000 sekali jalan, berarti PP 6.000. Nah aku langsung kalikan tuh selama sebulan, sisihkan uang itu. Terus uang untuk persembahan ke gereja langsung sisihkan. Nah sisanya itu yang kita kelola untuk kayak bisa beli skincare kah, kalau nggak cukup ya udah kayak seperempatnya dulu. Maksudnya kan ada tuh yang tadi skincare yang 150 ml gitu kan, ada yang 35.000 atau yang mahal gitu kan. Kalau misalnya mau mahal, kamu habiskan, tapi we have to responsibility apa yang telah kita habiskan, Nah itu cara aku. Jadi yang kayak benar-benar sangat kebutuhan banget, aku langsung menyisihkan uangnya. Sisanya itu yang aku buat untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Dan ingat guys, anak kos itu jarang yang namanya beli-beli. Kalau beli itu orang kaya. Kalau beli kayak beli nasi bungkus itu orang kaya, tapi sekali-sekali bisa lah ya. Kalau misalnya uangmu cukup, kalau misalnya uang teman-teman yang nonton ini kayak memang anak kos, kalau dikasih uang bulan sekitar 2 juta, 1 juta, setengah, tapi kalau di bawah 1 juta kayak aku gitu kan, cuma ya di bawah 1 juta lah ya guys, cuma 750.000, tapi harus bersyukur. Nah itu harus benar-benar ditata tuh uangnya, ini mau kemana, ini mau kemana gitu. Dan ada juga tuh yang uangnya tuh kayak apa namanya, ada tuh yang dari kampus, kita kumpulkan ini ya, terus dalam hati kayak anjing karena tuh kayak nggak tepat gitu kan. Kadang aku mau ngomong guys, kadang tuh aku pernah ngabisin uang aku dari 100%, kan uang itu kayak 100% kita bilang kan, kayak sekitar 90% itu udah aku habiskan untuk beli baju, beli baju, beli sepatu, karena aku nggak punya, bukan karena aku poya-poya, tapi karena aku nggak punya guys. So what, tapi aku harus responsibility apa yang telah aku perbuat, dan aku hampir nggak makan tapi itu semua bisa terlewati kok guys. Itulah momen-momen kalau anak kos yang ya gitu-gitu lah guys. Tapi kalau dinikmati ya enjoy aja sih. Intinya kalau kita sebagai yang Miss Queen ini yang dikasih memang cukup, kalau kita cukupkan, intinya jangan boros lah, harus benar-benar tahu how to manage our money gitu kan.
kita harus apa namanya, sisihkan dulu yang benar-benar ini yang diperlukan banget, terus yang ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita bisa kok makan nasi bungkus sekali seminggu kan cuma 10.000, jadi masih bisa, kita bisa kok nongkrong bersama teman kita, mungkin cuma beli es teh manis gitu. Tapi aku percaya apapun yang kita hadapi sekarang ini pasti ada kok nanti manis-manisnya, iya kan. Kadang aku berpikir guys, enak juga ya kalau orang kaya yang kayak bisa beli es krim, bisa beli apa yang dia mau, kayak beli baju, beli tas, sepatu nyaman cantik-cantik gitu. Tapi itu enggak menjamin apa ya, tapi kalau orang punya itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang nggak, belum bisa seperti itu, ya is okay. Ketika kita cukup aja udah, itu udah syukur. Ketika kita bisa kuliah aja udah syukur gitu. Itu yang aku mau tekankan gitu. Apapun itu kita harus syukuri, dan kita harus tahu time management, management of money gitu. Kita bisa nongkrong juga guys, sebenarnya nongkrong setiap hari pun bisa, asalkan kamu nggak asalkan cuma numpang wifi. Nah siapa tuh? Itu adalah aku. Mungkin banyak juga teman-teman yang kayak gitu guys. So itulah ya untuk sekilas perjalanan anak kos. Dan aku juga sekarang masih anak kos sih guys. Mudah-mudahan kita nanti udah kerja, pastinya kita tinggal mungkin di rumah yang kita impikan, amin gitu kan, kita menjadi orang sukses tentunya. So untuk teman-teman yang belajar ngekos atau masih awal-awal, dengarkanlah yang aku bilang. Kalau nggak pun nggak apa-apa, itu up to you, but ada baiknya juga sih. Oke, itu aja sih guys dari aku, a little bit story about how to management of money dan bagaimana rasanya jadi anak kos yang super duper Miss Queen. Oke guys, thank you for watching, bye bye.